Nadiem Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini masih dengan kasus Nadiem Makarim ya. Dengan mimpi buruknya dapat tuntutan 18 tahun penjara. Akankah Nadiem Makarim berkurang masa tahanannya ya, sementara sekarang kan Nadiem Makarim masih masa pemulihan pasca operasi. Seperti apa perkembangan kasus Nadiem Makarim sejauh ini ya, sempat kan terdengar sebelumnya bahwa Hotman Paris itu jadi pengacara Nadiem Makarim, tapi akhirnya mengundurkan diri. Tapi akhirnya ini ramai bahwa Hotman Paris itu ditelepon Prabowo, Bapak Presiden Republik Indonesia ya, bertanya bagaimana kasus Nadiem Makarim sekarang perkembangannya gitu kan. Dapat perhatian juga nih dari Pak Presiden ya dengan kasus Nadiem Makarim ini yang lagi ramai-ramainya. Seperti apa sih video dari Hotman Paris ini ditelepon langsung oleh Presiden gitu kan. Kita lihat, simak bareng-bareng reaksinya. Halo masyarakat Indonesia, hari ini tanggal 19 Mei, tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari ajudan istana, ajudan presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang, selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku. Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak? Tentu saya sudah memberikan uraian pendapat saya kepada Bapak Prabowo karena saya ikut dalam kasus itu. Pada awal pertama kali saya yang telah menganalisa bukti semuanya. Namun di medsos ini saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Itu rahasia saya. Namun ada satu hal yang saya ingatkan kepada Presiden. Saya bilang begini, salah satu asisten dari Nadiem yaitu Iban telah divonis bersalah. Tentu vonisnya itu mungkin besar dikaitkan dengan bahwa asisten bekerja sama dengan siapa. Kalau asisten divonis bekerja sama dengan siapa? Kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya, maka bosnya pun juga akan divonis. Itu saya kasih logika. Saya belum membaca putusannya Ibam, tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama. Jadi saya mengatakan yang paling kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap Ibam, karena kalau asisten sudah divonis, tentu asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab, Anda sudah tahu jawabannya. Oke, jadi saya bilang sama Bapak Presiden, kemungkinan majelis hakim akan terikat dengan putusannya yang terdahulu. Tapi apakah Nadiem bersalah atau tidak, saya utarakan secara jelas ke Pak Presiden, tapi saya tidak mau membuka di forum medsos ini. Oke, saya mau bobo dulu, tapi benar-benar memang Pak Presiden netral, dia berusaha mencari fakta sebanyak-banyaknya. Ya. Betul. Pak Presiden pasti akan netral ya, namanya juga pemimpin negara di mana jangan sampai salah memberikan hukuman kepada rakyatnya, terutama nih dalam kasus Nadiem Makarim yang sebelumnya nyaris dituntut 27 tahun penjara, lalu jadi 18 tahun gitu kan, denda sampai 5,6 triliun itu untuk pesan khususnya nih Pak Prabowo pesan kepada para hakim dan jaksa yang menganalisa kasusnya Nadiem Makarim ini, jangan sampai salah memberi pasal, salah memberi sanksi, di mana
ini Pak Prabowo memberi pesan kepada para penegak hukum ya. Kita simak seperti apa nih kalau remain ke belakang. Pesankan kepada semua hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Nah, kalau dilihat dari ada yang salah satu informasi netizen di sini ya, kasusnya tuh sebenarnya sederhana kalau flashback ke belakang. Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Menteri Mendikbudristek ini kan meloloskan program digitalisasi pendidikan, yaitu pengadaan Chromebook dari Google senilai 9,3 triliun. Jadi seolah-olah Google ini tuh sebagai pemenang tunggal, padahal harus ada proses tender yang segala macam, dan ternyata Chromebook itu dinilai gagal memanfaatkan sehingga menyebabkan kerugian 1,98 triliun. Dan asal kita tahu nih, Google adalah investor Gojek adalah buatan Nadiem. Kekayaan Nadiem melonjak di 3,64 triliun dari tahun 2019 sampai 2022. Disitulah masalahnya. Apa iya masalahnya hanya sebatas itu? Sampai hakim dan jaksa tuh memberi hukumannya itu berat banget sampai 18 tahun penjara ya. Lanjut lagi dengan kasusnya Nadiem Makarim di sini. Kita ingat flashback ke belakang ya. Sekelas Ahok aja ya, kalau Ahok ini jadi menteri, dia sebenarnya pengen juga pakai Chromebook gitu, karena keuntungannya banyak Chromebook ini. Seperti apa sih keuntungan pakai Chromebook ini ya? Kenapa sampai merugikan negara sampai triliunan gitu? Kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih, misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi menteri pendidikan lah, misalnya nih. Gue pikir, kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Sama dong. Kalau soal pengadaan gimana, gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidangnya Ya, apa. itu kan secara proses Tapi administrasinya. narasi yang dibangun seolah-olah Salah beli. dia salah kebijakan maksa beli Chromebook. Dulu waktu gue jadi bupati, gue cerita nih, kenapa gue berpikir gue akan lakuin yang sama. Lu bayangin ya, ada ratusan sampai ribuan guru mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi, kau pakai hotel supaya nggak pulang, itu udah berapa duit? Belum lagi kita nggak tahu nih, dia KKN apa nggak tuh sertifikat. Iya. You know, tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan, Yang lebih. yang ada Google Education, nih, kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google Internasional. Lu jam berapa ngetik, kita sebagai kepala sekolah atau pejabat, bupati apapun, kita bisa tahu nih, kapan dia belajar itu guru. Sertifikatnya lulus apa enggak. Dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10. Seumur hidup nih. Terus operating sistemnya, kalau dulu kita pakai yang beda ya. Aduh, gue paling sebel loh dari bupati sampai jadi gubernur. Tiap tahun pengajuan beli laptop baru. Kenapa? Karena speknya nggak bisa menjalankan software yang baru. Lah ngapain dibeli yang kemarin? Nggak mau dong. Iya. Terus bayar kan? Tiba-tiba keluar namanya Chromebook. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid, nggak bisa buka porno, nggak bisa online, gue bisa kasih pesan ke mereka, dan barang relatif murah. Oke. Jadi kalau gua pribadi nih, Iya. kalau gua jadi menteri pendidikan, gua pasti akan pakai sistem ini. Setelah kita tadi simak informasi dari Hotman Paris, ya kan, terus sudut pandang dari Ahok jika beliau jadi Menteri Pendidikan, mungkin sama keputusan yang diambil itu seperti Nadiem Makarim. Nah, ada informasi sebenarnya flashback kalau ke belakang, ada yang bilang bahwa Jokowi itu menerima aliran dana dari Nadiem Makarim gitu. Tapi berita ini belum ada buktinya. Sempet kan kalau remain ke belakang tuh ada yang berani bilang bahwa disaksikan oleh Kaisang Jokowi menerima aliran dana dari Nadiem Makarim ini ya. Tapi ini belum terbukti ya. Kita lihat nih kalau videonya orang ini berani banget bilang kayak gitu.
Nadiem Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur. Ini sih sebenarnya hanya mungkin ujaran kebencian atau mengait-ngaitkan saja, atau belum ada bukti intinya gitu. Dan kalau memang flashback belakang, Pak Jokowi lah yang meminta Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, terus digitalisasi pendidikan, ya pada akhirnya sekarang Nadiem Makarim harus menerima hukuman hampir mungkin nanti 18 tahun penjara atau bisa berkurang. Kita tunggu aja hasil berikutnya seperti apa. Dan terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Bye!